Gua Andras Kewali. Gua Hendra. Oke Pak Bos, kita ke trending berikutnya di Twitter. Apa itu tentang Partai Demokrat. Wih. Apakah kudetaan? Demokrat mabok? Apakah Bapak SBY atau AHY lagi minum Amer? Kita nggak tahu ya. Cuman cuitannya di Twitter gitu Pak. Iya. Demokrat mabok lah. Terus mau jadi politisi tapi takut sama tikus. Ya, kayak gitu-gitu kan cuitan-cuitan di Twitter itu. Terus cari sensasi tanpa prestasi. Ya. Ini sindiran netizen terhadap AHY. Iya. Sayang sekali ya. Sebagai AHY menurut gua dia adalah representatif anak muda sesungguhnya. Ya. Nah, mirip-mirip sama Sandiaga Uno Pak. Iya mirip-mirip. Tapi kalau gue pribadi lebih ke AHY sih kalau gua. Terus ada juga yang nyindir soal tidak tambah pintar justru tambah minder ya. Terus ada juga waktu kecil main senjataan, waktu gede menuduh kudeta gitu. Sebenarnya ini Twitter yang sadis loh Pak. Sadis. Ini kan partai besar loh. Partai besar. Aduh. Dan memang di belakangnya orang besar. Orang-orang besar semua. Ya. Ya. Terus Demokrat mabok. Sejauh yang lo ikutin ya, apakah Demokrat mabok dalam konteks apa sebenarnya menurut lo? Nah, Demokrat mabok. Sebenarnya kan kalau berbicara tentang Demokrat ini nggak bisa nggak bisa dijauhkan dari perkembangan perpolitikan juga. Nah, kebetulan juga di pilkada kemarin memang mereka nggak banyak ngambil bagian di kursi. Iya. Dan memang juga kita tahu juga dia si Pak AHY kalah di Pilpres juga dan kalah telak sebenarnya pertama kan. Nah, itu sebenarnya itu yang membuat menurut gue ya itu membuat keadaannya waduh, kita mau ngapain lagi nih gitu. Saya melihat di sana Demokrat cari panggung, cari kepercayaan masyarakat lagi. Dulu memang sudah dipercaya masyarakat, sekarang cari kepercayaan lagi. Karena memang terlihat kepercayaan masyarakat berkurang kepada Demokrat melalui faktanya melalui dari pemilu kemarin. Nah, mabok Pak, partai besar loh, nggak punya kekuasaan ya. Nah, gitu. Kalau versi saya menurut saya gitu Pak. Oke. Dalam konteks AHY sebagai ketua umum, memang dia itu mencari sensasi tanpa prestasi. Yeah. Kalau kita bicara dia dalam TNI, dia gagal, kan nggak sampai finish. Yeah. Terus pemilu DKI dia gagal. Yeah. Capres gagal, menteri gagal. Nah, dari kegagalan ini sudah barang pasti Partai Demokrat yang pernah berkuasa 10 tahun nggak boleh hanya berkecimpung dalam kegagalan itu doang. Dia harus bikin percikan-percikan prestasi. Iya, sensasi. Oh iya. Ya, dia harus bikin percikan-percikan sensasi supaya manakala nanti akan mendatangkan prestasi gitu. Iya, walaupun ada kenyataan bahwa Pak Muldoko menemui kader-kader Demokrat ya, itu tidak berarti serta-merta langsung mengkudeta dia sebagai ketua umum menurut saya. Karena ada mekanisme yang namanya, nah itulah nanti yang menjaring siapa aja yang layak untuk menjadi ketua umum. Dan Muldoko kan dalam konteks ini dia bukan kader Partai Demokrat. Kalau dia mau menggantikan AHY sesuai peraturan, dia harus dari kader. Dia harus daftarkan diri dulu jadi kader dan ikut di KLB itu sendiri. Nah, tapi padahal sebenarnya konsep itu kan sudah dipahami oleh masyarakat umum. Tapi ini digede-gedekan, dianggap sebagai sebuah ancaman, bahkan bahasannya kudeta. Padahal kan setahu saya penggunaan kata kudeta itu ada salah. Kudeta itu hanya dilakukan oleh segelintir atau angkatan terhadap negara yang sah, menggulingkan pemerintahan yang sah gitu ya. Nah, dalam hal ini bukan partai Pak ya. Bukan. Nah, Partai Demokrat hanya menggunakan isu ini untuk mengundang empati masyarakat. Sorry, berarti saya potong nih. Berarti ini Demokrat ini agak lebay lah istilahnya ya? Iya, agak lebay. Kenapa dia bisa lebay? Karena yang mengumpulkan kader Demokrat itu adalah istana. Itu persoalannya. Nah, tapi di satu sisi Partai Demokrat tidak belajar. Kenapa dia menjadi kerdil 2 periode? Hampir
1 dekade lah. Kenapa dia menjadi kerdil? Karena dia selama ini tidak bisa menentukan di mana dia berpijak. Kadang dia posisi, kadang di pemerintah. Iya. Nah dalam konteks ini, nggak konsisten. Iya, dalam konteks ini dia coba berhadapan dengan istana. Dalam hal ini Pak Muldoko sebagai KSP, orang terdekat Pak Jokowi. Nah sehingga masyarakat yang pro Jokowi akan menganggap AHY atau Partai Demokrat mabok atau baper. Nah sehingga ini ya lagi-lagi akan merugikan Demokrat menurut saya. Ya. Adapun yang empati tapi juga ketidakkonsistenan Partai Demokrat tadi, dalam menentukan pijakannya itu akan merusak Partai Demokrat sendiri. Ya, betul. Nah, hal itulah yang menimbulkan menurut saya adanya intras dari kader-kader Demokrat kepada AHY. Sayang sekali terlepas ya, dia adalah representatif dari anak muda, tapi dalam hal memimpin orang-orang tua di Partai Demokrat dia masih punya problema. Dan saya setuju banget itu Pak ketika pihak pemerintahan menanggapi suratan dari Pak AHY. Saya setuju banget dengan jawabannya. Apa itu jawaban? Jadi jawaban dari pihak pemerintahan bilang kira-kira gini. Menurut kita itu adalah bagian permasalahan internal partai dan negara nggak usah terlalu banyak ikut campur. Iya. Klub cukup titik itu udah jawaban terbaik menurut saya. Jadi jangan sampai nanti mereka semakin membesar dengan isu-isu yang mereka buat sendiri gitu. Jadi kan kalau negara benar-benar tetap cukup itu bagian internal partai, ya udah selesaikan aja gitu. Walaupun ada sangkut pautnya dengan Pak Muldoko, tapi kan kayak tadi Pak Muldoko bukan bagian dari kader partai. Betul. Gitu. Dan juga memang persoalan AHY ini, persoalan mengkudetaan ini, menurut saya selain Partai Demokrat mencari empati dari masyarakat, Partai Demokrat juga ingin menunjukkan sosok AHY sebagai ketua umum. Dengan persoalan ini kan AHY muncul di publik sebagai ketua umum, yang selama ini kan Partai Demokrat taunya SBY. Pak SBY. Nah dalam konteks ini memang Pak SBY itu tidak muncul, AHY. Sehingga menurut saya citra ini yang mau dinaikin oleh Demokrat. Sehingga ketika rakyat sudah tahu bahwa AHY adalah ketua umum Partai Demokrat, bisa jadi dalam konstentasi politik nanti sebagai wakil atau wakil presiden, gubernur lagi atau menteri, ya trust masyarakat rakyat Indonesia kepada AHY ada lagi. Ya. Paling saya setuju. Mungkin lu sendiri ada tambahan? Oke, saya juga kayaknya udah cukup Pak. Saya masih banyak jadwal untuk nganggur. Karena kadang nganggur itu perlu waktu. Iya, betul. Kayak gitu ya. Paling kurang lebih itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, gue Hendra undur diri. Gue Andres juga undur diri. Bye.